Padahal pembangunan dilakukan saat kondisi keuangan sangat minim, sehingga butuh pengaturan yang ketat dalam rangka pemerataan pembangunan. Padahal pekerjaan jalan baru selesai lebih kurang 10 hari dan alat beratnya baru bergeser beberapa hari lalu, tapi hasilnya sudah rusak semua. Ia pun meminta Dinas PUPR Pesisir Barat untuk segera memeriksa pekerjaan jalan mumpung masih ada waktu. Berita selanjutnya, dalam sepekan Polres Lampung Tengah tangkap 13 pelaku kriminal. Polres Lampung Tengah selama sepekan terakhir berhasil menangkap 13 pelaku tindak kriminal. Hal tersebut dikemukakan oleh Kapolres Lampung Tengah, AKBP Dovifah Levi Sanjaya, yang didampingi Kabakops Kompol HD Pandiagan, Kasat Reskrim AKP Edi Korinas dan Kanit Resum Ibda Pande Putu Yoga saat menggelar konferensi pers di depan koridor Polres Lampung Tengah pada Selasa 30 Agustus 2022. Menurut Kapolres, 13 pelaku kejahatan yang ditangkap itu dalam 8 kasus tindak kriminal. Dari tangkapan itu, kasus perjudian mendominasi kriminalitas di daerah Lampung Tengah. Kapolres menjelaskan 6 pelaku perjudian diringkus dari Kecamatan Trimurjo, Kalirejo, dan Seputi Mataram pada 16, 18, dan 27 Agustus 2022. Ia mengatakan ke-6 tersangka pelaku judi remi, togel, dan slot berinisial WO, SO, dan AH merupakan warga Kecamatan Trimurjo. Lalu YA dan JR merupakan warga Kecamatan Kalirejo, serta IS adalah warga Kecamatan Seputi Mataram. Selain itu, pihaknya juga menangkap 2 perampok yang beraksi di Kecamatan Seputi Raman, serta seorang penada barang curian berinisial FS. Untuk tersangka DF dan RJ ditangkap usai menodong korban dengan senjata tajam dan merampas barang milik korbannya. Selanjutnya, pelaku kabur ke arah Kecamatan Kota Gajah dan dari tangkapan tersebutlah petugas mengamankan barang bukti berupa 10 ponsel, 6 set kartu remi, 5 bukti rekap togel, 1 jam tangan, 1 unit mobil, 2 motor, seragam polisi, dan uang tunai senilai 2,27 juta. Berita selanjutnya, Wabub Ardian Saputra cek 159 randis Pemkab Lampung Utara. Sebanyak 159 kendaraan dinas, khususnya mobil milik pemerintah Kabupaten Lampung Utara, diperiksa kelayakannya pada Rabu 31 Agustus 2022. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Wabub Lampung Utara Ardian Saputra yang didampingi Sekda Lampung Utara Lekok dan Asisten 3 Sofyan. Kepala BPKAD Lampung Utara Desyadi mengatakan tujuan dilakukannya apel randis untuk mengetahui kondisi kendaraan dinas. Di antaranya terkait mati atau hidupnya STNK, mati pajak atau tidak, hingga terkait kelayakan rem, lampu, dan ban. Hal ini diperlukan untuk keamanan dan kenyamanan selama dipakai untuk operasional tugas sehari-hari. Desyadi mengatakan pelaksanaan apel randis dilakukan selama 2 hari, Rabu dan Kamis, yakni 31 Agustus dan 1 September 2022 di halaman Stadion Sukung Kota Bumi. Menurutnya di hari pertama ada sebanyak 20 organisasi perangkat daerah yang mengikuti apel kendaraan dinas dengan jumlah kendaraan dinas sebanyak 159 mobil. Sedangkan esok hari ada 34 organisasi perangkat daerah dengan kendaraan yang akan diapelkan sebanyak 214 unit. Sehingga menurutnya total kendaraan dinas ada 373 unit dari total 54 OPD. Ia mengatakan pada pemeriksaan pagi tadi ditemukan 12 kendaraan yang belum bayar pajak. Sesuai komitmen akan digudangkan sementara sampai lunas pembayaran pajaknya. Ardian Saputra, Wakil Bupati Lampung Utara, mengatakan beberapa waktu lalu banyak randis di Lampura yang tidak bayar pajak. Mengenai pemeriksaan kendaraan dinas, Ardian berpendapat
bagusnya diselenggarakan setiap bulan guna melihat kondisi randis yang dipegang OPD. Berita selanjutnya, promo The Body Shop MBK belanja minimal Rp750.000 gratis body butter. The Body Shop Mall Bumi Kedaton memberikan promo menarik untuk semua pelanggan setianya. MUA The Body Shop Mall Bumi Kedaton Yuli mengatakan promo ini berlaku mulai tanggal 30 Agustus hingga 28 September 2022 mendatang. Promo ini adalah belanja minimal Rp1 juta mendapatkan gratis skin defense. Dan promo selanjutnya adalah belanja minimal Rp750.000 untuk mendapatkan gratis body butter. Kalau membeli serum vitamin C dan serum Drops of Light, maka untuk serum Drop of Light mendapatkan diskon sebesar 20%. Promo selanjutnya adalah promo yang berlaku untuk member. Dalam promo ini, untuk pembelian maskara, eyeshadow stick, eyeliner liquid, atau all-in-one for brow two-piece akan mendapatkan diskon sebesar 15%. Kalau membeli 3 piece akan mendapatkan diskon sebesar 20%. Menurut Yuli, pada Rabu 31 Agustus 2022, bagi member memang sewaktu-waktu bisa mendapatkan diskon. Selain itu, dengan menjadi member juga bisa mendapatkan poin dengan minimal pembelanjaan tertentu. Poin tersebut bisa ditukarkan dengan potongan harga. Ketentuannya, 1 poin bisa ditukarkan dengan potongan harga Rp1.000. Tak hanya itu, The Body Shop Mall Bumi Kedaton juga memiliki produk terbaru body care dengan nama Wellness. Produk body care ini diantaranya massage oil, body cream, essential oil, dan lainnya. Produk body care ini cocok untuk semua jenis kulit dan wanginya sangat menenangkan sehingga membuat kita rileks, meningkatkan mood, dan bisa membuat tidur menjadi lebih nyenyak. Selain produk baru, masih ada banyak produk lainnya di The Body Shop Mall Bumi Kedaton. Produk-produk ini adalah produk perawatan dari ujung rambut hingga ujung kaki dan juga make up. Kalau ingin membeli produk-produk ini bisa langsung saja untuk datang ke The Body Shop Mall Bumi Kedaton di lantai 1 Mall Bumi Kedaton. The Body Shop Mall Bumi Kedaton buka setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam mengikuti jam buka Mall Bumi Kedaton. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.
balik lagi di tempat wisata Lampung bersama Tribun Lampung. Nah, Tribuners, tempat wisata Lampung kali ini lagi ada di Taman Pancur Indah. Ini adalah salah satu antara destinasi wisata yang letaknya itu ada di Jalan Raya Karanganyar, Gang Pancur RT 3, Dusun 1B, Desa Karanganyar, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Taman Pancur Indah ini berada di lahan seluas 1 hektar dan telah dikelola dan dibuka menjadi tempat wisata sejak awal pandemi yang menyebar, yaitu pada 21 Januari 2021 kemarin. Taman Pancur Indah ini juga diresmikan oleh anggota DPRD Lampung Selatan, perwakilan Camat Jati Agung, KUPT Kesehatan Puskesmas Desa Karanganyar, Kapolsek Jati Agung, Posramil Kecamatan Jati Agung, anggota Koramil 42109 Tanjung Bintang, UPTPU Kecamatan Jati Agung, pendamping desa, serta tim gugusan tugas COVID-19. Adapun fasilitasnya, Taman Pancur Indah ini banyak fasilitas yang ditawarkan dengan tiket masuk sebesar Rp10.000 saja. Dari usia sekolah menengah atau SMA sampai dengan dewasa dan gratis bagi anak-anak PAUD, taman kanak-kanak atau TK, sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama. Fasilitas yang dimaksud itu ada ini aja Tribuners. Yang pertama ada kolam renang anak, 2 pendopo besar, dan karaoke kapasitas 100 orang lebih, 9 gazebo, spot foto, wahana bermain, diantaranya ada kolam renang dan juga ayunan. Lalu ada toilet, musola, kantin, dan juga halaman parkir mobil dan juga motor yang luas. Untuk spot foto ini bisa dicoba seluruhnya secara gratis loh Tribuners. Nah, ini cocok sekali untuk mengasah kemampuan dasar fotografi Tribuners semua. Spot foto menarik di Taman Pancur Indah ini berupa lantai lukisan 3 dimensi, air terjun buatan, panggung, cadas ukir, miniatur candi, miniatur wayang dan mobil, panggung mini, jembatan, rangkaian bunga hingga rumah pohon.
Mengusung konsep ke alam, Taman Pancur Indah ini memanfaatkan ekosistem rawa dan tebing cadas sebagai dekorasi alami dari alam yang dipercantik kembali dengan ukiran dan juga cat yang warna-warni. Batuan cadas yang membentuk tebing berundak menjadi spot menarik. Terlihat juga cadas telah diukir dan juga dipercantik dengan cat yang berwarna-warni. Hal ini sehingga sangat estetik bila dijadikan sebagai latar belakang untuk Tribuners berfoto. Sementara itu, untuk genangan air pada rawa, itu terlihat ditumbuhi bunga teratai yang akan terlihat mekar dengan indah saat pagi hari. Suasana yang bisa dirasakan dari Taman Pancur Indah ini masih begitu hijau dan juga asri Tribuners. Masih banyak tanah lapang yang bisa digunakan sebagai area camping oleh para mahasiswa. Sekedar informasi, nama Pancur menyimpan sejarah keberadaan sumber mata air Pancur yang ada di desa tersebut. Desi mengatakan bila mata air tersebut digunakan warga sekitar sebagai sumber air bersih, selalu bening dan tidak pernah habis bahkan ketika masa kemarau panjang, yaitu pada tahun 1995. Untuk jam operasionalnya Tribuners, Taman Pancur Indah ini beroperasi setiap hari mulai pukul 8 pagi sampai dengan jam 6 sore. Adapun rute jalan yang bisa Tribuners tempuh, rute dari Trikora. Ambil arah selatan di Jalan Rasman Mulia atau Jalan PTPN 7 Trikora. Berjalan mengikuti jalan utama hingga sejauh 6 km melalui Jalan Raya Karanganyar. Lalu belok kanan ke Gang Pancur, lanjut kembali belok kanan setelah 200 meter. Ikuti jalan sejauh 400 meter, maka akan sampai di Taman Pancur Indah. Adapun rute lain yang bisa ditempuh, yaitu rute dari Pasar Untung.
Pergi ke arah timur di Jalan Untung Suropati menuju Jalan R.A. Bashir. Terus lurus mengikuti jalan utama sejauh 6,6 km. Kemudian belok kiri ke Gang Pancur lalu belok kanan setelah 200 meter. Berlanjut ke belok kiri setelah 350 meter, maka akan segera sampai di wisata Taman Pancur Indah. Oke Tribuners, itulah tadi tempat wisata Lampung di Taman Pancur Indah. Kita bakalan bertemu lagi di tempat wisata Lampung berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video lainnya di channel Tribun Lampung News Video.